Oke, oke. Saya ingin ke Bang Jansen terlebih dahulu deh. Bagaimana Bang Jansen, Partai Demokrat menyikapi kasus yang melibatkan Bang Andi Arief ini? Masih yakin begitu bahwa itu bukan masuk dalam unsur pidana cuitannya? Apa yang menjadi pertimbangan Demokrat begitu yakin bahwa cuitan itu bukan dalam kategori menyebarkan hoaks? Oke, sebelum saya masuk menjawab persoalan tweet ini, Reinhard, mungkin saya harus mengucapkan, kami Partai Demokrat ya, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jenderal Dedi Prasetyo tadi ya, Karon Pemas tadi. Terima kasih Bapak telah memberikan jaminan kepada kita bahwa dalam persoalan ini tidak akan ada upaya paksa kepada Andi Arief. Dan siang tadi juga kami atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ya, yang ditegaskan kembali oleh Sekjen kami Dr. Hinca Panjaitan, jika memang kepolisian butuh mengambil keterangan dari Andi Arief, kirimkan saja undangan resmi, panggilan resmi. Kooperatif begitu ya? Ke Wisma Proklamasi 41, kantor DPP Partai Demokrat. Bahkan tadi Pak Sekjen kami mengatakan, bahkan saya sendiri yang akan mengantarkan Andi Arief. Jadi biar clear ini. Karena kan sejak siang tadi itu kan masing-masing dua pihak ini tidak saling mengenakkan ini posisinya. Kita Partai Demokrat berpikir, Wasekjen kami ini akan diambil paksa, kan begitu dia. Teman-teman kepolisian kemudian berpikir, kami kok dituduh datang ke rumah lama Andi Arief itu untuk mengambil dia, kan begitu dia. Jadi itu makanya keterangan Pak Jenderal Dedi Prasetyo saya kira ya, kami kira ya, Partai Demokrat ya, ini mengklirkan suasana. Jadi sekali lagi kami tegaskan, kirimkanlah undangan resmi ke DPP Partai Demokrat, kami siap mengantarkan Andi Arief. Kalau memang polisi butuh mengambil keterangannya dia. Artinya akan kooperatif begitu Bang ya? Super kooperatif. Super kooperatif. Itu dia. Kantor partai kami jelas, jabatan Andi Arief ini juga jelas, Wasekjen DPP Partai Demokrat, dan dia juga kan bukan manusia gelap, manusia terang. Malah tiap hari muncul di Twitter, muncul di media. Oke. Apa yang membuat Demokrat yakin bahwa itu bukan masuk dalam delik pidana? Jadi begini, itu makanya ketimbang kita debatable ya. Inilah dia tweet Andi Arief. Jadi satu-satunya kalau kemudian harus kita katakan barang bukti ya dalam konsep due process of law di perkara ini yang berkaitan dengan Andi Arief adalah ini tweet ini. Gitu. Inilah satu-satunya barang bukti terkait persoalan ini yang terkait dengan Andi Arief. Baca, mohon dicek, gitu. Harap dicek kebenarannya. 2 kali dia tekankan. Kemudian dia katakan lagi supaya tidak fitnah. Pasca ini dia tweet, ya. Pasca ini dia tweet. Karena kan dia katakan di sini karena ini kabar sudah beredar. Beredar sejak kapan? Sejak sore. Itu tweet malam begitu ya? Iya, ini pukul 20. Oke, pukul 20. 20.05. Beredar sejak sore. Kan begitu. Siapa saja yang menerima? Bukan hanya Andi. Termasuk Ketua KPU mengatakan itu. Ketua KPU sudah tahu surat suara sejak Rabu sore. Jadi Ketua KPU sendiri pun sudah tahu. Harusnya, karena ini kan kita bicara desas-desus ini. Peserta pemilu itu, ya, kompetisi itu, orang yang ikut kompetisi itu paling takut kalau dicurangin. Belum lagi hari ini memang kredibilitas KPU kita itu sedikit agak turun di mata publik. Masih lekat di ingatan kita persoalan misalnya kotak suara dari kardus karton itu. Itu menurunkan itu kepercayaan publik kepada KPU. Belum lagi kemarin ada DPT-DPT itu. Belum lagi persoalan entah benar atau tidak itu orang gila katanya didata untuk milih. Belum lagi kemudian yang terbaru misalnya penyampaian visi dan misi. KPU mengatakan ini bisa saja kami batalkan. Karena boleh kok tidak pasangan calon yang menyampaikan, tapi tim sukses seperti Kemauan 01 misalnya. Ini kan menurunkan kepercayaan kan. Sedangkan publik berkeinginan, karena ini kontestasi capres, ya capreslah yang menyampaikan visi misinya kan begitu. Tambah lagi desas-desus ini sejak sore. Itu makanya begini maksud saya. Sejak sore Ketua KPU sudah tahu persoalan ini, ya. Tapi barulah tweet Andi Arief ini yang menjadi trigger, membuat Ketua KPU, Bawaslu lain segala macam itu bergerak mengecek ke Tanjung Priok. Pertanyaannya kemudian begini, ada tidak sebelum tweet Andi Arief itu yang menginformasikan terkait persoalan ini? Ada. Ini contohnya, ini kan jam berapa punya Andi? Jam 8. Ini biar terang benderang, contoh saya kasih. Ini ada. Jam 7, 18.25, isinya sama. Ditemukan surat suara di daerah. Kebetulan yang nge-tweet ini bukan tokoh publik. Andi ini kebetulan media influencer. Jangankan dia nge-tweet begini. Dia batuk saja banyak yang komentari. Sama seperti kamu Reinhard misalnya. Terjadilah banjir misalnya di daerah Mampang ini, kamu tweet. Belum tentu ada respon. Tapi coba dia. BNPB misalnya ada banjir di Manggarai atau di Mampang. Pasti cepat itu.
Karena dia kebetulan tokoh publik. Oke, kan baik. begitu. Ya, Bang Jansen. Tapi kemudian setelah kemudian men-tweet tapi dihapus lagi oleh Bang Andi Arief. Nah, ini yang kemudian mungkin dipersepsikan atau orang kenapa harus dihapus kira-kira begitu. Kalau terkait itu, Bang, saya nanya dia, Bang, mana tweet itu? Jadi pasca itu muncul, Twitter dia itu memang goncang. Apa serangan itu banyak sekali? Tiba-tiba serangan itu banyak sekali. Tweet itu di-capture. Capture. Komentar di bawah itu caci maki. Oke. Komentar di bawah itu caci maki. Tetapi kan ini sudah ada ini. Mengakui dia, kemudian dia nge-tweet, saya mengakui saya nge-tweet katanya. Selesai urusan. Orang dia mengatakan ini. Itu makanya kalau akal sehat yang bekerja, jelas tweet ini bukan hoax. Oke. Kamu tahu nggak artinya hoax apa? Yang saya pahami hoax itu adalah artinya ya, memfinalkan suatu informasi, Prof, ya, kemudian dibalut menjadi informasi palsu. Memfinalkan suatu informasi. Contoh misalnya begini, kamu dapat informasi lah, kemudian kamu katakan, ini contoh final misalnya, telah terjadi kebakaran di gedung Transmedia kamu katakan. Kamu memfinalkan itu. Tiba-tiba dicek enggak. Contohnya kalau di sini misalnya, Andi misalnya nge-tweet bukan mohon dicek, tapi telah ditemukan 7 kontainer tercoblos surat suara begitu. Baru itu kena. Kan begitu. Ini kan dia katakan mohon dicek. Yang kedua, Reinhard, saya ingin nambahkan terkait persoalan tweet ini. Saya ini jadi tertawa ketika kemudian misalnya seperti sahabat saya ini Ade misalnya atau tadi misalnya Jokma lain segala macam 01 dirugikan. Sekali lagi saya tegaskan, satu-satunya tweet Andi Arief ya terkait persoalan ini hanya ini. Lihat, surat suara yang sudah dicoblos nomor berapa? Sama sekali dia tidak menyebut 01, 02 Jokowi atau Prabowo. Ini murni menginfokan. Itu makanya saya katakan, coba kalian baca lagi ulang tweet ini. Jangan kalian buat LP. Jangan kalian pikir negara ini hanya punya kalian. Kami pun bisa buat LP. Jadi kalau kalian katakan, karena hari ini begini, seakan-akan 01 itu dirugikan, Jokowi dirugikan karena tweet Andi Arief. Saya sampai pakai kacamata yang paling tebal. Yang mananya? Ada tulisan, jadi ini murni tweet umum. Bisa saja surat suara Pak Prabowo juga dicoblos. Jokowi dicoblos. Jadi berdasarkan itu menurut Bang Jansen tidak masuk delik pidana, bukan menyebabkan hoax begitu ya? Bukan, menurut Bang Jansen. Kalau ini dipidanakan, sudah sakit bangsa ini. Sudah sakit bangsa ini, tidak perlu ahli bahasa. Bang Irfan yang juga ikut melaporkan ini ke